Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Saya Naufal Zudi Sujatko dari kelas Jurnalistik 4C dengan nomor induk mahasiswa 12240500106. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 25 teori komunikasi jurnalistik beserta dengan contohnya, penjelasan dan contohnya. Tugas ini ditujukan untuk pemenuhan tugas mata kuliah teori komunikasi jurnalistik sebagai tugas UAS yang diampu oleh Bapak Khairuddin. Untuk yang pertama ada teori agenda setting, menjelaskan bagaimana media memiliki peran penting dalam menentukan isu apa yang menjadi perhatian publik. Contohnya liputan intensif tentang perubahan iklim. Lalu selanjutnya ada teori framing, membahas bagaimana media membingkai berita tertentu untuk mempengaruhi interpretasi pembaca. Contohnya berita tentang demonstrasi yang dibingkai sebagai aksi damai atau kekerasan. Lalu ada teori use and gratification, fokus pada bagaimana audiens aktif memilih media untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Contohnya orang menonton berita ekonomi untuk keputusan investasi. Lalu yang keempat ada teori spiral of silence, menjelaskan bagaimana orang cenderung diam jika mereka merasa pendapat mereka itu minoritas. Contohnya pengguna media sosial yang tidak berani mengungkapkan pandangan politik berbeda. Lalu yang kelima ada teori two-step flow, menguraikan bagaimana opini terbentuk melalui pemimpin opini dan bukan media langsung. Contohnya influencer yang membahas produk tertentu mempengaruhi pengikutnya. Lalu yang keenam ada teori cultivation atau kultivasi, yaitu teori yang membahas dampak jangka panjang dari menonton televisi terhadap persepsi realitas. Contohnya permisa yang sering menonton acara kriminal menganggap dunia lebih berbahaya. Lalu yang ketujuh ada teori gatekeeping, menjelaskan proses seleksi informasi yang dilakukan oleh media sebelum disebarluaskan ke publik. Contohnya, editor berita memutuskan berita mana yang akan diterbitkan. Yang kedelapan ada teori media dependency, fokus pada hubungan saling ketergantungan antara media, audiens, dan sistem sosial. Contohnya ketergantungan pada media online untuk berita harian. Lalu yang kesembilan ada teori diffusion of innovation, menjelaskan bagaimana inovasi atau ide baru disebarluaskan melalui saluran komunikasi. Contohnya pengenalan teknologi 5G dan penerimaannya oleh publik. Lalu yang ke-10 ada teori elaboration likelihood model, yaitu membahas dua jalur persuasi, yaitu jalur sentral dan jalur periferal. Contohnya iklan produk kesehatan yang menggunakan bukti ilmiah, yaitu jalur sentral, dan selebriti yang termasuk ke jalur periferal. Lalu yang selanjutnya ada teori social learning. Penjelasannya yaitu fokus pada bagaimana orang belajar melalui observasi media. Contohnya remaja yang meniru gaya berpakaian selebriti favorit mereka. Yang ke-12 ada teori hypodemic needle. Menjelaskan konsep bahwa media memiliki kekuatan langsung dan kuat dalam mempengaruhi audiens. Contohnya propaganda perang yang mempengaruhi pandangan publik secara langsung. Lalu yang ke-13 ada teori reception analysis, menjelaskan bagaimana audiens menafsirkan teks media berdasarkan latar belakang dan pengalaman pribadi. Contohnya penonton dari latar belakang budaya berbeda menafsirkan film yang sama dengan cara berbeda. Lalu yang ke-14 ada teori cultural studies, fokus pada analisis kritis hubungan antara media, budaya, dan masyarakat. Contohnya analisis media terhadap representasi gender dalam iklan. Lalu yang ke-15 ada teori public sphere, menjelaskan ruang publik tempat individu berdiskusi dan membentuk opini publik. Contohnya forum diskusi online tentang isu-isu politik. Lalu yang ke-16 ada teori agenda melding, menjelaskan bagaimana individu menggabungkan berbagai agenda media untuk membentuk perspektif mereka. Contohnya penggabungan berita dari berbagai sumber untuk membentuk opini tentang isu tertentu. Lalu yang ke-17 ada teori third person effect, menjelaskan keyakinan bahwa media lebih mempengaruhi orang lain daripada diri sendiri. Contohnya, seseorang percaya bahwa iklan lebih mempengaruhi orang lain daripada dirinya. Lalu yang ke-18 ada teori network society, fokus pada bagaimana teknologi informasi dan komunikasi membentuk struktur sosial. Contohnya penggunaan media sosial untuk membangun jaringan profesional. Lalu yang ke-19 ada teori media ekologi,
menjelaskan interaksi antara media, teknologi, dan lingkungan sosial. Contohnya dampak smartphone pada interaksi sosial sehari-hari. Lalu ada teori critical theory. Analisis kritis terhadap struktur kekuasaan dan ideologi dalam media. Contohnya, kritik terhadap bias media dalam melaporkan isu-isu sosial. Lalu ada teori encoding dan decoding. Menjelaskan proses bagaimana pesan media dikodekan oleh produsen dan diinterpretasikan oleh konsumen. Contohnya, pembuat film menanamkan pesan sosial dalam film dan kemudian diinterpretasikan berbeda oleh penontonnya. Lalu yang terakhir ada teori structurization, yaitu menjelaskan bagaimana struktur dan agen saling mempengaruhi dalam komunikasi media. Contohnya, pengaruh regulasi media terhadap konten yang diproduksi. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai 25 teori komunikasi jurnalistik. Semoga bermanfaat. Saya Naval Zidus Sujatko, pamit undur diri.